Baik teman sejarah, di video ini kita akan membahas tentang munculnya Partai Komunis Indonesia. Dari mulai awal lahirnya partai ini, siapa yang membawanya ke Indonesia, siapa tokohnya, sampai masa kejayaan partai ini dan terlibat dalam peristiwa 30 September Tambar, lalu penangkapan tokoh pentingnya, dan partai ini dianggap terlarang di Indonesia. Simak baik-baik video ini. Berawal dari ISDV, berdirinya PKI diawali dengan organisasi komunis yang didirikan oleh Henk Sneevliet pada 1914, yaitu Indie Social Democratische Vereniging (ISDV). Pada awal pembentukan, ISDV memiliki 85 anggota yang berasal dari dua partai sosialis Belanda, yaitu Partai Buruh Sosial Demokratis dan Partai Sosial Demokratis yang bergerak di Hindia Belanda. Sneevliet mempunyai sebuah misi untuk menanamkan paham Marxisme komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Salah satu cara agar misinya dapat berjalan adalah dengan menyebarkan pahamnya lewat organisasi buruh kereta api di Semarang. Selain itu, Sneevliet juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi Sarekat Islam SIG, organisasi besar di Indonesia saat itu. Sneevliet menyebarkan pemahamannya lewat Semaun, Alimin, Darsono, dan tokoh SI lainnya. Sejak bertemu Sneevliet pada 1914, Semaun langsung tertarik dan mulai belajar membaca serta bahasa Belanda. Segera setelah itu, Semaun menjadi sekretaris ISDV di Surabaya. Kemudian, pada 1917, Sneevliet bertemu dengan anggota SI lainnya, yakni Darsono yang kemudian juga ikut bergabung. Pada 1920, Kongres ISDV mengumumkan adanya perubahan nama organisasi menjadi Perserikatan Komunis Hindia (PKH). Semaun sebagai ketuanya. PKH menjadi partai komunis pertama di Asia yang telah mengambil bagian dari komunis internasional. Lalu, pada 1924, partai ini kembali mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai Komunis Indonesia (PKI) meninggalkan sejarah kelam di tanah air, seperti pemberontakan Madiun 1948 hingga peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Tahukah kapan PKI didirikan dan awal mula berdirinya? Mari kita bahas bersama. Awal mula berdirinya PKI. PKI merupakan partai politik di Indonesia yang memegang ideologi komunis. Berawal dari seorang tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet, dia menjadi pencetus berdirinya PKI. Awalnya, partai tersebut diberi nama Indie Social Democratische Vereniging atau ISDV atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Pada tahun ke-1914, keanggotaan ISDV berjumlah 85 orang, kemudian bertambah menjadi 100 orang di mana 3 diantaranya merupakan warga pribumi. Seiring berjalannya waktu, ISDV berkembang menjadi radikal dan anti-kapitalis. ISDV pertama kali melakukan pemberontakan di Surabaya. Akhirnya, para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara selama 40 tahun. ISDV tidak berhenti sampai di situ. Mereka menggencarkan aksinya dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini mulai menerbitkan suara rakyat. Sejumlah kader Belanda dikeluarkan secara paksa. Sebagai gantinya, mayoritas orang Indonesia mengambil alih organisasi ini. Mulanya, PKI merupakan sebuah gerakan yang berasimilasi pada Sarekat Islam ketika Sarekat Islam mengeluarkan larangan gelar ganda dalam perjuangan pergerakan Indonesia bagi anggotanya, menyulut emosi para anggota yang berideologi komunis, sehingga mereka memutuskan membentuk partai baru yang diberi nama ISDV. Pemberontakan ke-1926. Pada akhir tahun 1925, para pemimpin PKI mengadakan pertemuan di Prambanan untuk mempertahankan keberadaannya. Pertemuan itu mencetuskan ide pemberontakan melawan pemerintahan Belanda. Keputusan itu ditolak Tan Malaka, sebab pemberontakan direncanakan secara tidak matang dan bertentangan dengan aturan. Oleh karena itu, Tan mengusulkan adanya aksi yang dilakukan massa secara terus-menerus, seperti pemogokan dan demonstrasi, kemudian dilanjutkan dengan tahap merebut kekuasaan.
Namun usulan Tan ditolak oleh Sarjono, tokoh utama PKI paling berpengaruh waktu itu. Sarjono dengan tegas menetapkan rencana revolusi di Indonesia tetap akan dilaksanakan. Keputusan itu mengundang perdebatan dari beberapa pihak. Sampai akhirnya, pimpinan PKI memulai pemberontakan terlebih dahulu. Pada 12 November tahun 1926, pemberontakan dilakukan secara serentak di beberapa wilayah Jawa. Kemudian, berlanjut ke beberapa daerah di Sumatera Barat pada awal Januari tahun 1927. Karena pelaksanaannya yang kurang terkoordinasi, akibatnya pemberontakan ini mengalami kegagalan. Berikutnya kita akan bahas tokoh-tokoh populer Partai Komunis Indonesia atau PKI yang ada di Indonesia. Baik, yang pertama adalah Semaun. Semaun lahir di Curah Malang, Sumobito, Jombang, pada ke-1899. Sejak remaja, Semaun merupakan sosok yang cerdas. Ayahnya adalah seorang pekerja jawatan kereta api. Pendidikan yang sempat dia nikmati adalah sekolah Bumi Putera. Kelas 1, setelah lulus dia menjadi juru tulis klub Dista Aspor Surabaya atau Surabaya. PKI resmi berdiri pada 23 Mei tahun 1920. Partai ini didirikan oleh 3 serangkai yakni Semaun, Alimin, dan Darsono. Semaun merupakan sosok penting pada awal berdirinya partai berlambang palu arit itu, sebab ia merupakan ketua pertama PKI. Siapa sebenarnya Semaun? Semaun bersama Alimin dan Darsono di Surabaya merupakan pengikut Haji Omar Syahid Hos Kokroaminoto yang merupakan tokoh penting Sarekat Islam. Sehingga tak heran, ketiganya juga merupakan anggota organisasi Sarekat Islam. Sebagai ketua Sarekat Islam Surabaya, Semaun kemudian berkenalan dengan Hendrikus Josephus Franciscus Merisniflit. Semaun selanjutnya diajak masuk ke Indis Sosial Demokratiske Vereniging, Organisasi Sosial Demokrat Hindia Belanda (ISDV) Afdeling Surabaya. ISDV ini merupakan serikat buruh kereta api dan tram VSTP yang didirikan Sniflit. Pertemuan Semaun dengan Sniflit ini terjadi pada ke-1915. Dari sini, keduanya kemudian berteman akrab. Bahkan Semaun menganggap Sniflit sebagai mijin guru-guruku. Sniflit merupakan sosok penting yang memperkenalkan ideologi komunis di Hindia Belanda. Karena kedekatan itu, Semaun kemudian memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di Surabaya dan pindah ke Semarang karena diangkat menjadi propagandis VSTP yang digaji. Selain menjadi propagandis, Semaun juga merupakan jurnalis di Semarang, itu karena kecakapannya dalam berbahasa Belanda dan pengetahuannya yang luas. Sehingga ia menjabat redaktur surat kabar VSTP berbahasa Melayu dan Sinar Jawa Sinar Hindia, Koran Sarekat Islam Semarang. Di Semarang, karirnya juga cepat meroket. Tercatat pada 1918, ia langsung menjadi ketua cabang Sarekat Islam dan juga anggota Dewan Pimpinan Sarekat Islam. Selama menduduki jabatan ini, Semaun semakin aktif memimpin pemogokan buruh besar-besaran. Akibat pemogokan itu, kaum buruh bahkan tercatat pernah memaksa para majikan untuk menaikkan upah buruh hingga 20%. Puncaknya, pada 23 Mei tahun 1920, Semaun bersama Alimin dan Darsono kemudian mengubah ISDV bentukan Sniflit menjadi Partai Komunis Hindia Belanda. 7 bulan kemudian, namanya diubah menjadi Partai Komunis Indonesia dan Semaun terpilih sebagai ketua pertamanya. Berikutnya tokoh Partai Komunis yang kedua adalah Musso. Nama Munawar Musa. 1897 sampai 1948. Melekat dalam peristiwa pemberontakan kelompok komunis tahun 1926 melawan Belanda dan pemberontakan PK di Madiun. Sosok ini kerap dibicarakan orang-orang. Ia bertubuh gempal, pandai berbicara di hadapan massa, dan dikenal sebagai pribadi yang pintar. Ia bernama lengkap Munawar Musso, lahir pada 1897 di Pegu, Kediri. Jalan hidupnya berliku, menjadi satu dari sekian orang di Hindia Belanda yang memandang masa depan dengan penuh harapan. Ia tampak optimis di hadapan seburuk-buruknya keadaan pada era kolonial dan hendak mengubahnya. Dididik di sekolah guru di Jakarta, kelak ia dikenal pula sebagai organisatoris dan penulis politik. Sesama pejuang yang militan, Musso menjalin ikatan persahabatan dengan Alimin. Ia juga tercatat dekat dengan Cokroaminoto. Pernah indekos di rumahnya bersama Soekarno dan Kartosuwirjo.
meski di hari kemudian ketiganya berpisah jalan. Sejak awal Musso dikenal seorang yang keras, ia antitesa dari revolusioner yang sabar mengangankan mimpi indah bahwa tak akan ada lagi orang kenyang sementara mayoritas yang lain kelaparan. Singkatnya, ia ingin kolonialisme segera hengkang dari muka bumi. Riwayat pendidikannya cukup cemerlang meskipun ia bukannya tanpa kelemahan. Beberapa menilai dirinya sebagai pribadi yang penuh dengan kontroversi, kadang pula nekat. Ia terlibat ketika pembangkangan Afdeling B meledak di Cimarime, Garut tahun ke-1919. Di sini mungkin saja Musso belum memahami keseluruhan teori Marxis secara mumpuni. Tetapi sepertinya ia cukup yakin jika ketidakadilan harus dilawan dengan cara apapun. Ia diseret ke penjara. Barangkali hal itu yang membuat kebenciannya pada kolonialisme Belanda kian meluap. Yang mengagumkan, selama di penjara, Musso menolak memberi keterangan apapun mengenai Cokroaminoto dalam kaitannya dengan peristiwa Afdeling B. Musso juga turut berperan dalam mengupayakan pemberontakan ke-1926. Beberapa sumber mencatat bahwa Musso merupakan salah satu tokoh yang paling gigih menyokong rencana pemberontakan 1926 tersebut. Saat itu, untuk kali pertama rakyat tertindas berupaya memberi perhitungan dalam skala besar terhadap pemerintah Hindia Belanda. Pemberontakan berhasil ditumpas, ribuan orang menjadi korban keganasan penguasa kolonial. Banyak pihak yang tidak sepakat akan jalan yang ditempuhnya. Beberapa menganggapnya keliru, sembrono, atau apapun istilah yang dapat menggambarkan watak semacam itu. Tan Malaka salah satunya, sebagai wakil Komintern di Asia Tenggara. Ia menolak keputusan Prambanan, bahkan dengan tegas mengecam rencana pemberontakan ke-1926. Ia menilai kondisi objektif sebagai prasyarat revolusi belum tersedia. Musso merupakan sosok penuh kontroversi. Bahkan Darsono, selaku kawan dekat, memiliki kesan terhadap Musso sebagai person yang amuk-amukan. Selain itu, sebagaimana telah disinggung, Musso juga tercatat sebagai pengikut Afdeling B atau Sarekat Islam kedua. Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 adalah salah satu peristiwa bersejarah dalam sejarah Indonesia. Terdapat beberapa tokoh pemberontakan PKI Madiun, salah satunya yaitu Musso, seorang tokoh kunci dalam Partai Komunis Indonesia, PKI. Pemberontakan PKI Madiun dipicu oleh ketidakpuasan PKI terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang didominasi oleh kaum nasionalis. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin lalu digantikan oleh Hatta, menjadi hal yang cukup meresahkan bagi para petinggi PKI. Selain itu, ada juga kekhawatiran di kalangan kader PKI bahwa Indonesia akan lebih dekat dengan kubu Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dibandingkan merapat ke kubu Timur yang dipimpin Uni Soviet. Tujuan utama pemberontakan PKI Madiun adalah menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang dianggap PKI sebagai pemerintahan yang tidak memperjuangkan kepentingan rakyat. PKI ingin mendirikan pemerintahan revolusioner yang didasarkan pada ideologi komunis. Mereka juga berharap dapat menghapuskan kapitalisme dan menjadikan Indonesia sebagai negara sosialis. Meskipun pemberontakan PKI Madiun awalnya berhasil merebut sebagian wilayah di Jawa Timur, pemberontakan ini pun akhirnya gagal. Kurangnya persenjataan yang memadai, kurangnya dukungan dari rakyat, dan adanya serangan balik dari pasukan pemerintah menjadi faktor utama kegagalan pemberontakan tersebut. Pemerintah juga melakukan operasi militer untuk menghancurkan pemberontakan. Di samping itu, banyak tokoh PKI dan simpatisannya yang tertangkap atau tewas dalam pertempuran. Tokoh utama pemberontakan PKI Madiun pada 1948, yakni Musso, juga meninggal dalam pertempuran. Tokoh komunis Indonesia berikutnya adalah Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Dipa Nusantara Aidit atau yang biasa dikenal dengan DN Aidit adalah tokoh pergerakan pemuda pada masa revolusi Indonesia dan ketua Partai Komunis Indonesia (PKI), partai komunis terbesar di dunia yang tidak berkuasa pada dekade 1960-an. Selain itu, di bawah pemerintahan Soekarno, ia diangkat sebagai Menteri Koordinator dan juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Ampires Ahmad merupakan nama kecil Aidit yang dilahirkan
pada 30 Juli tahun 1923 di sebuah rumah yang terletak di Jalan Belantu nomor 3, Pangkalalang, Tanjung Pandan, Belitung. Aidit merupakan anak pertama dari pasangan Abdullah Aidit dan Mailan. Aidit kecil anak yang rajin beribadah dan pandai mengaji. Aidit merupakan anak pertama dari pasangan Abdullah Aidit dan Mailan. Merupakan anak dari Haji Ismail, seorang pengusaha ikan yang makmur. Sedangkan ayah Mailan bernama Ki Agus Haji Abdul Rahman. Titel Ki pada nama itu menunjukkan bahwa ia keturunan ningrat. Abdullah juga dikenal sebagai tokoh Islam di kampung halamannya di Belitung dan pernah menjadi anggota DPRD. Aidit merupakan orang yang mau tahu kehidupan rakyat dimanapun dia berada. Berbeda dengan adik-adiknya yang menganggap kondisi di masyarakat merupakan hal yang biasa saja dan lumrah terjadi. Di Jakarta, Aidit sangat cepat dalam beradaptasi dengan berbekal identitas kedaerahan. Dia memiliki akses untuk bergaul dengan sesama anak muda yang berasal dari Sumatera. Dalam usia 16 tahun atau tahun 1939, Aidit mulai masuk ke kancah aktivis pergerakan. Awalnya hanya menjadi anggota, kemudian menjadi ketua Dewan Komisaris Pimpinan Pusat Persatuan Timur Muda, Pertimu, di Jakarta. Organisasi inilah yang mempertemukan Aidit dengan Barisan Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo, cabang pemuda di bawah Organisasi Nasionalis Pra-Kemerdekaan. Salah satu pimpinannya berasal dari sayap kiri yaitu Amir Syarifuddin. Aidit memiliki banyak akses untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh aktivis pergerakan, terutama yang berasal dari sayap kiri. Persentuhan Aidit dengan Gerindo didasari karena ketertarikannya dengan pandangan kaum kiri. Aidit memahami betul bahwa Marxis memiliki pengaruh yang besar pada organisasi-organisasi tingkat dunia. Tapi sampai Perang Jepang merebut kekuasaan Belanda meletus, Aidit tidak pernah bersentuhan langsung selain tahu samar-samar tentang gagasan Marxisme. Selama pendudukan Jepang inilah waktu di mana Aidit mulai mengenal lebih dalam ide-ide dari sayap kiri. Tidak seperti kebanyakan pemuda Indonesia yang lain, Aidit tidak begitu berminat dengan propaganda Jepang untuk mewujudkan sebuah Asia Raya. Sejak awal pendudukan Jepang, minat Aidit terhadap ide-ide Marxisme berkembang cepat di bawah gemblengan langsung Jusuf, pemimpin PKI setelah Perang Kemerdekaan. Aidit meminjam buku salinan Das Kapital berbahasa Belanda. Pada tahun 1943, Aidit memulai melibatkan dirinya bersama PKI ilegal. Di awal tahun ke-1948 terjadi proses kristalisasi dalam tubuh sayap kiri dengan dilakukannya perubahan menjadi serupa satu partai. Pada saat itulah Musso Da'athia, saudara seperjuangan Alimin, pulang dari pengasingan. Ia telah melancarkan gagasan untuk mewujudkan Partai Kesatuan itu berdasarkan azas-azas Partai Komunis dengan program yang diberi disebut Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso yang saat itu datang bagaikan juru selamat, ia diterima dengan tangan terbuka. Dalam suasana frustasi dan keputusasaan, pimpinan komunis Indonesia mencari pemimpin baru. Mus adalah orangnya. Ia datang sebagai seorang pembawa angin segar. Usaha Mus untuk mengadakan reorganisasi PKI relatif mudah. Faktor senioritas, kepribadiannya yang keras, dan suasana deadlock PKI membantu usaha ini. Pada 27–28 Agustus diadakan konferensi PKI dan pada 1 September diumumkan komposisi kepengurusan baru. PKI dengan susunan sekretaris jenderal, dipimpin oleh Musso, Maruto Darusman, Tang Lingji dan Ngadiman. Aidit secara penuh menjadi bagian dari sisi PKI dengan posisi sebagai sekretariat buruh hanya beberapa minggu saja setelah Aidit menempati posisi puncak kepemimpinan di partai. Ada sebuah peristiwa di Madiun, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi serangkaian konflik yang sangat serius antara unit-unit bersenjata yang berorientasi kepada PKI melawan unit-unit angkatan bersenjata Republik dan sekutu-sekutu lokalnya yang tidak begitu permanen. Saat itu pemerintah pusat menilai yang terjadi di Madiun adalah pemberontakan kaum komunis, sehingga pemimpin tertinggi PKI kala itu, Musso, harus turun tangan, memimpin anggota partai di Madiun untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun,
Upaya Musso gagal dan dalam beberapa minggu PKI kemudian dipukul mundur. Setelah peristiwa Madiun 1948, kondisi partai yang hancur lebur diselamatkan oleh sosok Aidit. Ketika kepemimpinan Aidit memenangkan kendali pada Januari tahun 1951, dia mengambil alih sebuah partai kecil yang tidak terorganisir, dengan baik yang masih menyimpan luka-luka. Setelah kegagalan pemberontakan Madiun, bagian-bagian masyarakat Indonesia yang lebih sadar politik dan secara politis telah terbukti menentang partai mencari dukungan. Akibatnya, Aidit dipaksa mencari dukungan di antara massa kaum buruh, petani, dan kaum miskin borjuasi kecil, yang pada umumnya masih berada di luar proses politik. Untuk memenangkan dukungan massa, amat penting untuk menampilkan PKI sebagai gambaran yang menarik bagi masyarakat yang lebih miskin yang pada umumnya bersifat pasif dan dapat diterima oleh kelompok-kelompok berkuasa non-komunis yang mengontrol cara-cara represi sehingga membuat organisasi komunis tidak dapat bekerja kembali. Citra yang ditampilkan PKI adalah patriotisme yang lincah, simpatik terhadap agama, damai dalam mengejar tujuannya, memikirkan masalah-masalah kecil yang secara sadar dirasakan oleh pendukung potensial, berlaku moderat, dan tidak menonjolkan diri sambil menunjukkan sikap yang ramah terhadap kekuatan politik di Indonesia. Kepemimpinan Aidit dalam memimpin PKI berbuah hasil yang manis. Pada 29 September 1955, lebih dari 39 juta orang Indonesia datang ke tempat pemungutan suara. Sebanyak 37.875.299 atau 87,65% dari 43.104.464 orang yang terdaftar sebagai pemilih setahun sebelumnya memberikan suara sah. Hasil suara parlemen menunjukkan posisi pertama PNI 8,434.653, kedua Masyumi 7,93.886, ketiga NU 6,955.141, keempat PKI 6,179.914. PKI memperoleh suara terbesar kedua di Jawa Tengah setelah PNI, dan di Jawa Timur menjadi partai terbesar kedua setelah NU. Kegemilangan PKI di bawah pimpinan Aidit membuat sebuah kedekatan dengan Presiden Soekarno pada akhir tahun 1960, awal dan pertengahan tahun 1961, dan awal 1962. Presiden Soekarno lagi-lagi mengulangi usahanya memasukkan PKI ke dalam kabinet. Kali ini dengan semboyan Nasakong, Persatuan dari Nasionalis Agama Komunis. Agaknya Presiden Soekarno mempunyai kepentingan khusus untuk memberikan jabatan Menteri Keuangan kepada orang komunis. Mungkin saja dengan perhitungan agar kaum komunis ikut, serta memikul beban kesalahan bidang ekonomi yang semakin merosot itu. Usaha Soekarno ini terus-menerus ditentang pihak Angkatan Darat. Namun, pada bulan Maret tahun 1962, DN Aidit dan Wakil Ketua M. Hari Lukman memperoleh status sebagai Menteri Kabinet. Mereka diikutsertakan dalam Badan Musyawarah Pimpinan Negara yang baru saja dibentuk, bersama-sama Presiden, Menteri Pertama Juanda, 8 Wakil Menteri Pertama, dan Ketua serta Wakil Ketua dari 4 lembaga tinggi negara. Salah satu strategi kampanye yang digunakan PKI untuk memperoleh suara adalah mencantumkan orang tidak berpartai calon perorangan ke dalam tanda gambar palu arit PKI. Strategi ini sontak ditentang oleh beberapa partai, seperti Dewan Cabang Masyumi, Majalengka yang mengadakan rapat dengan menghasilkan masukan kepada pihak berwenang guna meninjau tanda gambar palu arit PKI, serta menghapus kalimat orang yang tidak berpartai. Ketika partai lain seakan-akan kehilangan daya, PKI justru melejit dibandingkan dengan partai lain. Kampanye PKI paling efektif. Pergerakan partai kala itu memaksimalkan kampanye di daerah di mana mereka mendapat hasil bagus saat pemilu ke 1955 seperti Masyumi yang fokus menggarap Jakarta dan Jawa Barat,
NU Jawa Timur, dan PNID hampir seluruh Jawa meski dengan kampanye yang serampangan. Ketika pimpinan-pimpinan nasional dari partai-partai itu berkonsentrasi pada politik Jakarta, PKI justru bekerja giat di desa-desa dan kota-kota di seluruh negeri. Selain PKI juga merupakan organisasi yang bagus dan kekuatan finansial. Citra PKI juga kian mentereng karena tidak terkait dengan segala kegagalan dan korupsi partai pemerintah. Karenanya PKI di masa itu menjadi sebuah kekuatan politik yang besar dan tidak dapat diremehkan. Partai ini menjadi garda terdepan dalam mendukung program dan kebijakan Presiden Soekarno saat itu. Satu-satunya kekuatan yang bisa menandingi PKI hanyalah TNI Angkatan Darat. Dalam pandangan Bung Karno menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan komunisme dalam konsep Nasakom adalah sosialisme. Padahal Marxisme itu sendiri adalah berisikan teori sosial yang dibangun pada landasan proletarian. Sementara Pancasila sendiri telah meliputi konsep sosial atas dasar kemanusiaan, berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah sepertinya Bung Karno disetir oleh para propaganda komunisme yang hampir menggiring bangsa Indonesia pada perang saudara dan menghancurkan Pancasila. Akibat Bung Karno terlalu akomodatif terhadap komunisme, padahal komunisme pada tahun 1948 membunuh ulama dan santri secara keji. Pada tahun ke-1960 Bung Karno kembali melancarkan politik akomodatif terhadap komunis Indonesia melalui konsep Nasakom. Meletusnya gerakan 30 SPKI dipicu oleh penolakan konsep Nasakom yang dilakukan sebagian besar politisi Islam, ABRI maupun sebagian besar nasionalis. Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Marxisme memandang bahwa situasi politik terhadap Bung Karno akibat konsep Nasakom ini telah dipandang kuat mengarah pada pengkhianatan negara dan Pancasila. PKI melihat celah ini lalu melancarkan G30 PKI. G30 SPKI adalah aksi politik mendahului yang dilakukan oleh PKI yang didorong kekhawatiran kekuasaan Bung Karno semakin redup. Kemudian PKI dengan cepat dinyatakan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Gerakan 30 September J30S. Pada 17 Oktober, Kolonel Sarwo Adi menggerakkan pasukan komandonya RPKAD ke Jawa Tengah untuk melakukan pembersihan. Gerakan ini bukan saja melegitimasi protes terhadap PKI, tetapi juga pembunuhan terhadap orang komunis yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali. Aidit ditangkap. Ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia di Nusantara Aidit atau Den Aidit ditangkap di Solo pada 22 November tahun 1965. Penangkapan orang nomor 1 PK ini dilakukan atas perintah Soeharto kepada Kolonel Yasir Hadibroto, Komandan Brigade keempat Infanteri. Usai ditangkap, Aidit diinterogasi di markas Brigif keempat Loji Gandrung, Solo dan rencananya akan dibawa ke Semarang untuk diadili. Akan tetapi, Yasir justru membawa Aidit ke markas Batalion ke-444 tepatnya pada 23 November tahun 1965. Aidit dieksekusi mati di tepi sumur tua di Boyolali, Jawa Tengah. DN Aidit meninggal sebelum sempat diadili. Demikian materi kali ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan baru buat kita semua. Dukung terus perkembangan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.